Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan masuk lagi dalam sesi pembacaan. Namun untuk kamu yang sudah sering datang atau yang baru datang tapi belum subscribe, jangan lupa yuk di subscribe karena subscribe kamu akan sangat membantu Sora untuk memperbesar YouTube channel ini pastinya ya. Oke, kita hari ini akan baca-baca lagi. Untuk kamu yang mau subscribe, terima kasih banyak karena dukungan kamu sangat berarti untuk Sora. Sora doain banyak rezekinya. Hari ini kita akan baca lagi dengan sebuah tema, yaitu ada seseorang, ada seseorang yang cintamu dan ketulusanmu ya. Ketulusanmu menyadarkannya akan arti cinta. Jadi orang ini menyadari bahwa ketulusan kamu itu adalah sebuah arti cinta untuk dia. Siapakah orang ini dan bagaimana ceritanya, kita akan melihat dulu ya. Yuk kita lihat yuk siapa ciri-cirinya dari orang ini. Yang pertama ada Max ya. Orang ini adalah orang yang kalau Sora lihat sering sekali memakai topeng ya. Nah, dia ini orang yang terkadang namanya pakai topeng tidak menjadi diri dia apa adanya. Ada yang di sini egois ya, atau di sini ada yang selama ini kamu mungkin baru saja mengetahui dia itu seperti apa, sebelumnya kamu tidak memahami dia itu seperti apa, atau banyak yang dia sembunyikan, ada yang dia manipulasi gitu ya. Kalau yang Sora lihat adalah yang bersembunyi di balik topeng-topeng ya, kepalsuan dan sebagainya, atau ada juga orang yang punya hidden motives atau dia punya motif tersembunyi ke kamu, tuh ada ya. Yang berikutnya kalau Sora lihat di sini ya, ada orang yang punya book di sini ya, menandakan selain orangnya sering pakai topeng, orangnya di sini juga orang yang mungkin tertutup ya, penuh dengan misteri, banyak hal-hal yang kamu merasa bahwa kayaknya aku masih ada hal yang aku nggak tahu soal orang ini, atau masih ada hal-hal yang orang ini sembunyikan dari kamu ya. Kayak masih menyimpan banyak rahasia, orangnya tertutup kalau Sora lihat di sini. Tapi kalian sudah juga banyak melewati banyak memori-memori yang telah berlalu. Orangnya bisa saja suka baca atau memang orang yang mungkin dalam pekerjaan berhubungan dengan dunia pendidikan ya. Yang berikutnya ya, kalau yang Sora lihat di sini, orang ini juga punya banyak hal ya. Kepura-puraan yang dia sembunyikan itu adalah sesuatu yang berulang ya. Broom di sini ada proses berulang, repetitions ya, ada satu sikap yang berulang. Artinya orang ini sering berpura-pura atau sering menutupi itu bukan cuma sekali dua kali. Ada di sini mungkin pola yang berulang ya. Dan di sini juga ngebuat kamu tuh ngerasa bahwa apakah dengan dia nggak jujur sama aku atau nggak mau terbuka sama aku, apakah mungkin memang orang ini nggak pingin ada aku di dalam hidupnya dia. Jadi kamu merasa kayak kamu nggak mau terbuka sama aku, kenapa? Apakah kamu memang tidak mau aku ada di dalam hidup kamu gitu ya. Nah, orang ini kamu bisa saja kamu mengenal orang ini melalui teman-teman kamu sendiri dari networking, atau di sini juga ada yang mengenal dari sosial media ya. Ada yang kelihatan berkenalan dari sosial media, ada yang kenalan dari networking dari teman-teman kamu juga gitu ya. Atau ada juga orang yang di sini kalau Sora lihat kamu banyak berkomunikasi sama dia melalui sosial media ya. Atau orang ini mungkin aktif dalam sosial media ya. Nah, kalau Sora lihat di sini, kalian itu walaupun mungkin ya dalam situasi dia penuh kepura-puraan seperti itu, kamu merasa seperti ada sesuatu yang mengikat di antara kalian ya. Ada sesuatu yang seperti ada perasaan yang kamu sama orang ini, meskipun dia memang banyak mungkin kepura-puraan ya, tidak sejujurnya menjadi dirinya dan sebagainya, tapi kamu merasa seperti ada ikatan. Dan begitu juga mungkin sebaliknya ya, orang ini merasa ada suatu ikatan sama kamu. Oke, kita mau lihat situasi dan kondisi hubungan kamu saat ini dengan orang ini ya. Ada stars ya. Kalau Sora lihat di sini sebenarnya masih ada satu impian atau masih ada satu harapan yang tersisa di dalam suatu hubungan ini. Jadi kalau Sora lihat di sini, hubungan ini tuh seperti masih mungkin kamu masih berharap ada jalan, atau dia juga mungkin masih berharap ada jalan, atau kalian masih berharap ada jalan, dan masih ada perasaan romansa ataupun cinta di sini ya. Masih ada perasaan cinta, sayang, romansa di sana ya, dan adanya kebaikan ya. Nah, tapi seperti merasa bahwa ya jalannya hubungan ini kok seperti jalannya baby step ya, stepping stone, seperti langkahnya itu jalannya kok pelan-pelan banget
gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya, ada satu kayak jalannya itu pelan-pelan ya. Jadi seperti progres yang kayak kamu mungkin mengharapkan dia berubah dari apa, manipulasinya, kebohongannya gitu loh. Nah, tapi kok proses berubahnya seperti tidak ada atau bahkan lambat berjalan gitu loh ya. Tapi seperti setiap kali kamu mau menjauh dari orang ini, ada satu magnet antara dia yang tertarik ke kamu lagi atau kamu yang tertarik ke dia lagi. Jadi di sini ada hubungan ini kayak seperti ada magnet yang tarik menarik ya, kamu ke dia atau dia ke kamu ya. Jadi semakin kamu menjauh, semakin dia mencoba mendekat ya. Jadi seperti hubungan yang aneh, kamu juga masih bingung dengan perasaan kamu sendiri ya. Padahal kamu sudah mulai ragu, kenapa kayak kok apa namanya, situasi seperti ini, seperti kamu tuh merasa ada cuman ada pergerakan itu nggak banyak ya, gitu loh dalam hubungan ini. Jadi kamu sebenarnya mencoba untuk menjauh, tapi sekalinya kamu menjauh malah semakin perasaan itu intens tuh. Soalnya baru kocok langsung kartunya Eight of Cups, langsung ada. Kamu berusaha menjauh, kamu berusaha untuk meninggalkan ekspektasi kamu, tapi setiap kali kamu menjauh, intuisi itu tidak bisa dibohongi. Ya, bahwa ada perasaan terikat. Seorang mau coba lihat perasaan dia ke kamu. Sebagaimana perasaan orang ini ke kamu. Ada Justice, ada Nine of Cup ya. Orang ini banyak menginginkan kepuasan, banyak punya ekspektasi ya. Kamu tuh banyak memberikan dia apa yang dia inginkan, kalau Sora lihat di sini. Bermain dengan perasaan. Tapi di sini juga ada kartu Justice. Ini adalah sebuah kartu karma. Ya. Jadi, ketika kamu menjauh dari dia, orang ini bisa saja mengalami suatu karma, ya. Suatu apa yang ditabur itu yang dituai. Apa yang selama ini ya, mungkin dengan adanya kamu di dalam hidupnya dia, penuh dengan kebahagiaan, kamu memenuhi segala sesuatu yang dia inginkan dan dia harapkan. Kamu secara personality memang tipenya dia, bantu dia dalam banyak hal. Kehilangan kegembiraan itu. Ya, kehilangan kegembiraan, dan ketika kamu tidak ada, dia merasa seperti ada perasaan kayak Knight of Cups ya. Ada perasaan seperti kehilangan, ada perasaan seperti ingin memperjuangkan, mencari-cari ya. Oke. Jadi dia mencari-cari kamu. Ketika kamu nggak ada atau kamu pergi, dia cari-cari kamu, kayak nggak mau kehilangan kamu. Itu yang Sora lihat. Apa sih yang sesungguhnya dia renungkan? Nah, dia itu banyak, kalau Sora lihat di sini memang sebelumnya mungkin ada moody gitu ya, moodnya berganti-ganti. Tapi orang ini memang berfokus sekali terhadap mencari kesuksesan atau keberhasilan ya. Jadi orang ini tuh terkadang rumit, penuh dengan teka-teki untuk terbuka sepenuhnya sama kamu. Kamu tuh merasa kayak dia tuh penuh dengan teka-teki. Harus tahu dulu dia, paham banget dia, baru bisa ngerti. Karena kamu merasa kadang-kadang kamu merasa sulit ya untuk mengerti orang ini. Kita coba lihat kenapa orang ini banyak tertutup dan tidak mau terbuka sepenuhnya. Ada King of Wands ya. Orang ini ya merasa bahwa ya, satu, dia butuh menggaining kepercayaan ya. Dia takut dan khawatir. Kalau seandainya dia menjadi dirinya dia apa adanya, apakah kamu bisa menerima atau tidak? Itu satu ya. Kedua, dia memang masih, kalau yang Sora lihat di sini, berusaha menyembunyikan perasaannya. Bukan gengsi sih, tapi lebih kepada dia takut kayak kalau seandainya kamu tahu dia tuh sangat butuh kamu, sangat sayang kamu, gitu loh. Gimana nanti, gitu loh. Jangan-jangan kamu malah sebaliknya. Maksudnya gimana ya bahasanya ya? Kayak dia nanti yang dicuekin gitu loh. Jadi dia tuh agak sedikit ada jiwa yang sedikit jual mahal lah, kalau Sora lihat di sini. Nah, sekarang ya, kita mau mencoba berpikir kenapa dia bisa merenung soal ketulusan kamu. Apa yang terjadi? Ya. Kita mau lihat ya, setelah dia merenung apa yang terjadi ya soal masalah ketulusan kamu. Ya. Kita mau coba lihat. Oke. Yang pertama, segala gundah dan risau ini menyiksaku, obatnya cuma memeluk kamu. Ya. Jadi ternyata dia baru menyadari ada gerusah dan gelisah, gundah ya, dan merasa tersiksa, dan cuma bisa dengan memeluk kamu itu dia merasa lebih baik. Karena di sana ada satu perasaan ketulusan. Terima kasih untuk selalu memaafkan aku atas kesalahan yang berulang kali aku lakukan.
Orang ini menyadari betapa tulusnya kamu karena orang ini selalu memaafkan, kamu selalu memaafkan orang ini atas kesalahan yang berulang kali dia lakukan. Ya. Jadi, ada kesalahan yang berulang kali dia lakukan, tapi kamu selalu bijaksana atau tidak reaktif langsung ya sama orang ini atas suatu masalah tersebut gitu. Jadi kamu tuh lebih kayak gimana ya? Dia tuh ngelihat kamu tuh sabar, ya nggak agresif, nggak reaktif, tenang gitu loh ya. Berpikir dengan hati-hati dan jadi sosok yang bijaksana meskipun melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang kali dia lakukan. Nah di situ dia merasa kayak kamu adalah orang yang tulus dan harusnya kalau aku pikirkan juga dengan bijaksana, dengan seksama, aku merenung, aku harus bisa menyadari orang yang bisa memaafkan orang lain atas kesalahan yang berulang kali dilakukan, itu adalah sudah pasti orang yang tulus. Ya. Dan dia pun menyadari bahwa seorang melihat gitu loh. Kamu tuh udah mengalami banyak masalah sama orang ini, bonyok gitu ya, tapi kamu tetap berjuang dan bertahan untuk orang ini gitu loh ya. Walaupun situasinya sulit gitu loh ya. Dan dari sisinya dia juga mungkin sudah banyak melewati sama orang yang lain, nggak ada yang tahan sampai mau memperjuangkan sampai ke poin ini. Jadi sebuah perenungan ketika kamu menjauh dan ketika kalau balik selalu ada magnet yang datang dan kamu selalu memaafkan dan keberadaan kamu itu selalu buat dia tenang, itu hanyalah akan bisa dihadirkan oleh orang-orang yang memang datang dan niatnya tulus ya. Artinya memang apa adanya menyayangi dia, mencintai dia, dan dia jadinya berpikir, kalau ada orang yang setulus seperti ini harusnya aku perjuangkan dengan benar-benar dong gitu loh. Bayangin salah yang salah berulang kali aja masih dimaafin gitu loh. Harusnya kan dia berpikir kayak aku harusnya lebih bijaksana, aku harusnya belajar dari kamu bagaimana memaafkan kesalahan yang berulang. Ya, meskipun kita tidak berkomunikasi, aku tetap mengamati dan memperhatikanmu dari sini. Jadi kamu mungkin sama orang ini sedang komunikasi terganggu atau lagi nggak komunikasi, tapi ternyata dia masih stalking kamu dan memperhatikan kamu dari jauh, ya, gitu loh. Karena ada energi dari sebuah perenungan tentang seseorang yang berulang kali melakukan salah tapi kamu masih maafin. Aku bersembunyi di balik kepalsuan, aku tidak baik-baik saja sesungguhnya. Jadi orang ini pun mungkin memajang di sosial media dan sepertinya kayak nggak ada apa-apa, sebenarnya dia tidak baik-baik saja ya. Dia memang sudah terbiasa untuk dibalik topeng untuk nggak terbuka dan jujur sama perasaan dia ke kamu. Ya sesungguhnya dia nggak baik-baik aja ya. Apalagi menjalankan karma setelah melukai kamu ya. Atas ketulusan kamu. Hatimu adalah rumah bagi jiwaku, tempat aku berteduh dari rindu yang deras menghujaniku. Dia sangat kangen kamu, sangat rindu kamu. Jiwa kamu adalah rumah bagi jiwanya. Ya. Nah, hanya dengan perasaan tulus dari kamu itu bisa membuat jiwa kamu itu adalah sesuatu yang tenang dan tulus karena memang energi yang lembut, energi yang positif ya. Kalau enggak akan orang nyaman ya. Kalau orang ada yang enggak tulus gitu ya. Nah, hidup aku berantakan tanpa kamu. Aku kehilangan arah dan tujuan. Nah, sekarang setelah kehilangan kamu mungkin kamu menjauh gitu ya. Dia merasakan bau hilang gini loh. Hidupnya dia itu bingung mau kemana. Kamu selama ini mungkin sering menasehati dia, sering kasih dia masukan gitu ya. Kasih tauin dia ini itu gitu loh ya. Nah, itu tujuan dari itu semua tiada lain ada tiada bukan adalah untuk memberikan kamu suatu motivasi, arah dan tujuan. Paham nggak? Jadi orang itu tuh merasa dia tuh kehilangan arah dan tujuan. Hidupnya dia mau kemana. Karena selama ini kamu jadi orang yang sudah kasih nasihat dia, bantu dia dengan tulus gitu loh. Demi kebaikan dia sendiri juga gitu loh. Dan sekarang tanpa kamu dia baru pikir tuh kayak, oh kemarin aku dikasih tauin, kemarin aku dinasehatin, kemarin aku dibawelin. Aku tuh karena dia tulus sama aku gitu loh. Aku tidak pernah benar-benar siap kisah kita bertemu dengan kata-kata usai. Sekarang setelah sudah menyadari kalau kamu benar-benar tulus mau bantu dia, tolong dia, nasehatin dia. Ketika kamu bilang kayak kamu merasa bahwa dia yang gak tulus sama kamu, bersembunyi dan segala macam, mungkin kamu pingin pisah, dianya gak siap gitu loh. Karena siapa lagi mencari orang yang benar-benar tulus ya. Apakah sungguh hanya ada aku di hatimu atau ada yang lain di sana? Dia takut ketulusan kamu itu sudah tidak lagi sepenuhnya untuk dia. Dia takut ternyata dia harus berbagi ketulusan kamu itu sama orang lain. Dia takut kamu sekarang ada yang lain atau mencoba membuka diri untuk yang lain. Makanya mantauin kamu kan? Masihkah ada ruang di hatimu untuk aku yang ingin kembali bersama?
orang ini pingin kembali bersama. Setelah merenungi, berpikir gitu loh ya, dengan pikiran yang lebih melihat baik dan buruk, orang yang sudah mau bertahan dan perenungan segala macam gitu loh ya. Dia berpikir bahwa kamu masih bisa mau nggak ya balik sama-sama sama aku. Ada kekhawatiran ya bahwa kamu sudah nggak mau lagi sama dia. Ternyata aku tidak sanggup menahan pedih terpisah darimu, rasanya seperti kosong. Tanpa ketulusan kamu, hidupnya dia seperti kosong ya, dan ada rasa pedih dari perpisahan. Kalau dia harus kehilangan seseorang yang benar-benar tulus mencintai dia dan menyayangi dia. Aku terlalu takut menghadapimu dan jujur tentang segalanya. Orang ini takut ngadepin kamu, takut jujur untuk membuka topengnya dia sebenarnya seperti apa, ya. Dan dia tahu bahwa dia sebenarnya adalah pengecut. Makanya orang ini banyak pasif dan merhatikan kamu dari jauh dulu. Karena orang ini kayak takut ya, mau memperjuangkan kamu tapi kayak takut mau ngadepin kamu, jujur sama kamu, terbuka sama kamu apa adanya, apakah kamu masih bisa nerima dia. Aku memilih diam dulu, biarkan aku fokus menyelesaikan segala perkara yang membebaniku. Dia tahu ya, ada kebohongan atau ada hal-hal yang dia sembunyikan dari kamu ya, yang harus dia selesaikan dulu. Jadi orang ini akan butuh waktu untuk menyelesaikan dulu masalahnya dia sebelum dia pingin ke kamu. Karena dia juga sedang mengumpulkan keberanian untuk jujur, minta maaf dan terbuka tentang segala kebohongan dia sama kamu. Ya, orang ini masih sering sekali bersikap kekanak-kanakan, sikap yang belum begitu dewasa, mengikuti ego. Ini adalah proses pembelajaran buat dia. Karena selama ini mungkin orang ini pesimis ya. Pesimis yang kayak, ada gak sih orang yang benar-benar tulus sama aku, benar-benar sayang sama aku apa adanya. Masa sih ada manusia yang mau nerima orang salah berulang-ulang kali? Ya ternyata benar adanya, yaitu kamu gitu ya. Dan apalagi yang dia rasakan. Nah sekarang dia malah menjadi punya banyak beban sekali ya. Ada perasaan bersalah, dia tahu bahwa kalau dia kembali sama kamu dia harus memperbaiki gitu ya. Orang ini banyak mengalami tekanan dan akhirnya sebagai bentuk dari karma tersendiri yang sudah selama ini tidak terbuka sama kamu. Itu yang Sora lihat ya. Jadi banyak beban, banyak hal yang harus dia selesaikan dulu termasuk dengan dirinya sendiri. Belajar dulu, proses dulu. Selesaiin apa yang sudah ditabur, apa yang ditabur harus dituai. Tanggung jawab untuk proses diri ya. Sebelum dia datang untuk berkomunikasi kembali sama kamu dan memulai suatu perjuangan lagi. Tapi dia tahu bahwa aku pingin secepatnya datang, tapi untuk menyelesaikan diriku, membangun diriku, memproses diriku, betulin diriku kan juga butuh proses. Gitu loh. Apa yang harus aku selesaikan dulu gitu loh. Sekarang masalahnya termasuk memproses dirinya ya. Untuk ya orang yang sudah terbiasa tidak jujur, orang yang sudah terbiasa bersembunyi di balik topeng, itu untuk nyopetin topengnya tuh gak gampang loh. Butuh waktu ya untuk menyelesaikan membuka topeng-topengnya. Tuh kan? Ada energi dari divine masculine yang menginginkan sebuah pertemuan nih. Menginginkan sebuah pertemuan dengan kamu. Menginginkan sebuah pertemuan. Ya, pengen ketemu sama kamu, ya. Dan karena dia merasa kamu adalah tempat dan arah tujuannya dia supaya dia nggak kehilangan Allah dan dia ngerasa dunia dia tuh sekarang kayak gelap gitu loh. Orang tuh sama dia tuh mungkin mau kasih pencerahan ada agendanya, kamu doang yang apa adanya. Sih? Dia tuh ngerasa kayak ada juga di sini yang punya masalah secara finansial dan kamu mungkin banyak kasih dia masukan untuk masalah finansial dia. Ya. Jadi dia sedang berusaha menyelesaikan masalah dia termasuk masalah finansial dia. Dia harus jadi seseorang yang strong dan berhasil dulu baru dia bisa melakukan pergerakan ke kamu. Dan terlalu banyak emosi yang deras keluar dari dalam diri dia. Dia masih dalam periode yang sangat emosional. Periode yang gak stabil secara emosional. Banyak sekali perasaan-perasaan dia yang naik turun gitu ya. Gak jelas perasaan dia seperti apa. Jadi orang ini kayak masih butuh waktu untuk ketemu sama kamu gitu loh ya. Untuk dia juga betulin dirinya dan menjaga emosinya dia. Ya karena emosi dia tuh kayak jompang-jamping gitu ya. Kalau bahasa Sora kayak air terjun deras ya. Akan ada komunikasi yang dimulai lagi nanti kembali. Ya. Ada komunikasi, ada diskusi yang kepingin dia coba lakukan sama kamu. Ya, dan memulai lagi dari awal. Walaupun memang dia kadang-kadang bersifat kekanak-kanakan ya. Atau memang ada beberapa yang lebih kecil daripada kamu, ya. Karena dia merasa bahwa memang dari awal itu kan dia banyak salah sama kamu. Dari awal banyak gak jujur sama kamu. Jadi kayak
kalaupun mau balik bener-bener harus mulai dari awal lagi gitu. Karena awalnya udah salah, ya kan nggak bisa ya cuma betulin bangunan yang atas rusak kalau bawahnya salah nggak dibetulin. Jadi memang kalau kembali harus bener-bener mulai dari akarnya lagi gitu. Untuk jujur apa adanya gitu ya. Dan dia sedang mencoba mencari opportunity. Karena kalau Soratis ini mungkin banyak dari kalian yang sudah menjauh dan dia seperti susah untuk masuk atau datang lagi ke kamu. Jadi sedang mencari celah ke kamu, ya. Jadi orang ini akan memantau, mencari celah untuk bisa masuk ke kamu. Jadi kembali ke kamu, kamu mau memberikan dia celah atau tidak, ya. Waktunya kepada kamu. Tapi kalau Soratis ini nggak cepet juga, biarkan juga dia dulu bertumbuh dan berkembang dengan dirinya secara emosional dan penyelesaian perilaku dia, ya. Jadi gini, biarkan dia merenung dulu sama salahnya dia, menjalankan apa yang harus dia tuai, menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan karena dia yang mulai. Dan kamu memberikan dia waktu untuk lebih merenungi, ini loh cinta. Cinta itu tulus, cinta itu nggak ada hidden agenda, ya. Cinta itu apa adanya, rela berkorban gitu ya. Kenapa kamu tulus sama dia? Ya, karena kamu tidak mau menyebabkan sebuah pertikaian, perdebatan, dan kamu tahu bahwa kalau tidak tulus itu sangat menyakiti, ya. Jadi kamu tulus sama dia karena kamu tidak ingin menyakiti dia dan kamu kayak pingin hubungan tuh lebih harmoni, lebih jujur apa adanya, penuh dengan kebahagiaan, ya. Jadi biarkan waktu, nanti dia akan mulai pelan-pelan ke kamu, akan mulai dari ngobrol-ngobrol lagi sih kalau nanti pas dia masuk ke kamu, ya. Tapi masih nanti, Sora tidak melihat dalam waktu dekat sih, ya. Sora melihat masih mau makan waktu berbulan-bulan, kira-kira kayak gitu. Untuk astrologi ya, udah lama nggak pakai dice, kita coba pakai dice. Ada Virgo, Libra, Virgo, Aquarius, Capricorn, Capricorn lagi. Oke, dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita mau coba untuk alfabetnya. G, G, C, V, H, O, G, L, N, A, T, F, N, dikit lagi, R, N, E, A. Dicek nama-nama belakang, nama tengah, atau namanya mengandung alfabet ini ya, Sahara. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Kalau mau tahu tentang masalah ini atau masalah lain lebih lanjut silahkan personal reading sama Sora @Sora_tarot di Instagram Sora. Sora juga ada di TikTok dan Stack App. Marilah kita jaga hati dan jari kita. Semoga kita selalu berkata-kata dan berperilaku yang positif. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.